adik-adik, jumpa lagi bersama Bu Ati di kebaktian online pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah rapi adik-adik? Sudah mandi? Ya, duduk yang manis, kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tetapi sebelumnya, yuk kita sapa dulu saudara kita di samping kanan, samping kiri yang mungkin didampingi mama papa, didampingi eyang atau ya kakong yang uti atau om tante. Sapa dan kasih senyum yang termanis untuk pagi hari ini. Iya. Nah, yuk kita akan melanjutkan sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita juga akan sapa teman-teman kita, sapa kawan-kawan kita yang ada di rumah yang sama-sama mengikuti ibadah online. Kita akan sapa dengan satu pujian. Halo, halo, halo. Cita surga yang ada di sini membuatku bahagia. Bernyanyi bersama, menari bersama dengan hati gembira. Menyanyi bersama, menari bersama dengan hati gembira. Ya sama-sama lebih keras lagi. Halo, 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 apa kabar? Kita jumpa lagi. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera, kawanku semua. Yang indah bertemu kembali, sukacita surga yang ada di sini membuatku bahagia. Bernyanyi bersama, menari bersama dengan hati gembira. Menyanyi bersama, menari bersama hati gembira. Nah, iya adik-adik, sukacita semuanya? Iya, tetapi sebelum kita lanjutkan kebaktian online ini, kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita akan minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti kebaktian online ini dengan lebih tertib. Nah, adik-adik yuk kita berdoa terlebih dahulu, ikuti Bu Ati, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ya, yuk sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-Mu mau mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Untuk melindungi kami, menjaga kami Tuhan, dan melindungi kebaktian online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan ya. Buat Iba ajak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama gerakkan badan kita, gerakkan kaki kita. Karena meskipun kita ada di dalam rumah, kita tetap selalu memuji Tuhan karena kita anak-anak Tuhan. Yuk kita
nyanyikan satu pujian Mars Sekolah Minggu. Yuk sama-sama bangkit berdiri, tepuk tangan. Lebih keras lagi ya adik-adik. Yuk sama-sama. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GIPJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Iya, puji Tuhan dalam setiap waktu. Nah, adik-adik, enak kalau buah itu manis ya adik-adik. Tetapi supaya buah itu manis, bagaimana cara menanamnya? Apakah di tanah yang tandus? Apakah di tanah yang bebatuan? Atau di pinggir jalan? Kalau kita menanam benih di pinggir jalan, pasti dimakan ayam atau burung. Nah, supaya kita mendapatkan buah yang manis, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian pure, pure, pure. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Ya semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Ya semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Widi dan juga Bu Sakti. Tetapi sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita sambil kita memuji Tuhan dengan satu pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan?
Anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca lebih dulu firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya masing-masing? Sudah? Bagus. Ya, silahkan anak kelas kecil, kelas besar yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sudah? Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari sebelum nanti Bu Sakti akan bercerita tentang firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bacaan Alkitab yang boleh kami terima pagi ini. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab ini, biarlah Bapa, Engkau pakai setiap kami masing-masing untuk dapat memperhatikan, untuk dapat mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Sakti. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai Bu Sakti yang akan bercerita tentang firman Tuhan, berikan hikmat dan berikan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat jumpa lagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dan juga pasti Bu Guru juga yakin bahwa kalian juga mengasihi Tuhan. Kali ini kita akan masuk dalam cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bu Sakti, dan nanti kalian persiapkan diri masing-masing untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, untuk bisa akhirnya nanti kalian bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, tadi kalian sudah membaca Alkitab.
Bu Guru tadi juga sudah membacakannya, terambil dari Matius 13, pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Nah, judulnya itu adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, anak-anakku, Bu Sakti akan memberikan penjelasan atau menceritakan kepada kalian sebenarnya apa yang menjadi maksud dari perikop yang telah kita baca tadi. Gini ya, tadi ini kan tentang cerita dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya ini dalam bentuk perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Mengapa Tuhan Yesus harus bercerita dengan menggunakan perumpamaan? Nah, harapannya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus bercerita, menyampaikan ajarannya itu akan lebih mudah dimahami, akan lebih mudah dimengerti oleh yang mendengarkan, yaitu murid-muridnya. Nah, kali ini Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti tentang lalang di antara gandum. Ceritanya begini, diawali dari seseorang tuan tanah, begitulah ya, petani yang menebarkan benih, ya, menebarkan benih gandum. Tentu saja petani itu menebarkan benih yang baik. Agar apa? Agar hasilnya itu menjadi baik, menjadi berhasil, bertumbuh pohonnya, tanamannya, subur, dan kemudian menghasilkan buah yang banyak. Nah, tentu saja dengan begitu hasilnya akan bisa dinikmati, hasilnya akan baik. Tetapi ternyata setelah bertumbuh, setelah berbuah, ada bulir-bulir buahnya, ternyata di antara tanaman gandum itu ada juga tanaman lain yang tumbuh, yaitu tanaman lalang. Nah, padahal ternyata tanaman lalang ini akan menyebabkan pertumbuhan gandum menjadi rusak atau menjadi tidak subur. Nah, para pegawai dari Bapak Tani ini kemudian menyampaikan kepada Pak Tani, Pak Tani, ini gimana kok ternyata di antara pohon-pohon gandum ada lalangnya. Nah, padahal nanti akan menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Apakah sebaiknya tidak dicabut saja itu lalang? Biar pertumbuhannya nanti bisa baik, hasilnya bisa memuaskan. Nah, terus Pak Taninya mengatakan kepada para pegawainya, jangan. Loh, kenapa Pak? Ya karena nanti kalau kita mencabut lalang itu, gandum yang sudah bertumbuh itu akan juga ikut tercabut. Kan sayang. Ya kan? Nah, maka para pegawainya ini bertanya, terus gimana, apa yang harus kita lakukan Pak? Nah, biarkan saja. Biarkan lalangnya itu juga bertumbuh, ikut bertumbuh di situ. Nah, tapi nanti pada saat panen, lalangnya dan juga gandumnya yang sama-sama dicabut barengan, setelah itu bisa kita pisahkan. Mana yang lalang, mana yang gandum, ya kan? Dan kemudian yang lalang kita kumpulkan dan kita
bakar. Nah, barulah kita bisa membedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya dari cerita Tuhan Yesus ini, apa yang bisa kita pelajari? Ya, dari sini kita belajar bahwa tanaman gandum dan tanaman lalang pada waktu masih kecil, pada waktu dia itu masih bertumbuh bersama, itu seakan-akan sama. Ya, pertumbuhannya juga bersama. Namun kita bisa melihat akan yang sama itu nanti akan terlihat berbeda, yaitu ketika mereka sudah waktunya untuk berbuah. Gandum akan membentuk bulir-bulir berbuah, dan itulah nanti yang akan dipakai, dipanen, ya, dipanen untuk dikonsumsi. Sedangkan lalang tidak punya buah, ya, hanya bunga begitu saja meskipun mirip dengan gandum. Nah, anak-anakku, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan antara gandum di sini memperlihatkan atau menyatakan, mengumpamakan sebagai hal-hal yang baik, ya, benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Siapa petani itu? Petani itu adalah Allah sendiri yang menaburkan benih yang baik, benih gandum yang baik. Ya. Sedangkan lalang itu ditaburkan oleh musuh dari Tuhan, musuh dari Allah. Siapa musuhnya dari Allah? Anak-anakku, siapa yang tahu? Ya, betul. Musuhnya adalah iblis. Nah, iblislah yang secara diam-diam dia menaburkan lalang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengganggu pertumbuhan gandum. Nah, iblis kalau pada pelajaran kita, untuk kita, kehidupan iman kita, itu dia akan mengganggu kehidupan iman percaya kita. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Nah, untuk apa Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini adalah agar kita bisa tetap kuat mempertahankan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Benih yang baik. Apa ya benih yang baik itu? Ada banyak hal benih-benih yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Kebaikan, ketaatan, kesabaran, apalagi kerajinan, apalagi, wah, masih banyak lagi, ya. Tapi bersamaan dengan itu ada banyak sekali tantangan dan rintangan, terlebih-lebih karena iblis menebarkan lalang, benih-benih lalang yang akan mengganggu kita, yaitu benih kejahatan. Apa benih kejahatan itu? Juga ada banyak. Misalnya apa? Misalnya ketidaksabaran. Ada juga nakal, jahil, ya kan? Atau juga kemalasan. Siapa yang suka malas? Itu berarti benihnya dari siapa? Dari iblis. Nah, juga
suka iri hati kepada temannya, tidak taat kepada orang tua. Itu semua adalah benih-benih yang diberikan atau yang disebarkan oleh iblis. Bagaimana kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mempertahankan benih gandum, agar benih gandum ini tidak terganggu oleh benih lalang. Ya kan? Nah, biasanya tidak hanya dari luar gangguan itu, terlebih berbahaya kalau dari dalam diri kita sendiri. Banyak sekali tantangannya loh, ya kan? Misalnya sekarang ini kita belajar di rumah, ya kan? Kita belajar di rumah. Nah, biasanya ayah atau ibu kita mendampingi, ya kan? Dan kemudian kita bisa belajar bersama dibantu oleh ayah atau ibu. Tetapi seringkali mungkin ayah atau ibu kita ada kegiatan yang lain yang tidak bisa mendampingi kalian dalam belajar. Nah, dengan begitu kadang-kadang kita malah membuat itu menjadi sebuah kesempatan, ya kan? Kesempatan kita untuk mumpung ayah dan ibuku tidak ada di rumah, aku mau buka game aja. Nah, ya kan? Aku buka game saja. HP dibuka, tetapi yang dibuka bukan pelajarannya, tetapi game dulu, ya kan? Atau mungkin asik kalau kita buka YouTube. Buat apa belajar? Nanti saja belajarnya. Kan masih agak lama nanti ya kita ngumpulkan tugas ke guru-guru kita. Nah, ayo siapa yang sering seperti itu? Bu Sakti tahu, ya kan? Nah, anak-anakku, boleh kalian itu nge-game, boleh kalian itu buka YouTube, nonton, ya kan? Wah, apalagi kalau jadi YouTuber, wah hebat, ya kan? Tetapi tugas kalian yang utama harus selesai, harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini suatu tantangan buat kita, ya kan? Karena apa? Karena banyak kesempatan di mana kalian bisa meninggalkan tugas itu. Kesempatan-kesempatan ketika orang tuanya bekerja, ketika orang tua tidak mendampingi, kalian harus mengerjakan sendiri di rumah. Wah, kesempatan nih. Nah, ya kan? Nah, boleh tidak seperti itu? Nah, inilah sebuah contoh anak-anakku bahwa di dalam kehidupan pertumbuhan iman kita itu banyak sekali tantangannya. Nah, sekarang Bu Sakti mau menyampaikan bagaimana caranya kalian akan bertumbuh dalam iman, ya kan? Tetapi meskipun ada banyak tantangan rintangan, kita tetap maju, kita tetap menang. Nah, yang pertama, kalian harus rajin baca Alkitab. Ya, pertama harus gitu. Lah, tetapi sebenarnya kalau hanya baca Alkitab lah gampang ya. Ya, tidak hanya sekedar baca Alkitab, ya, tetapi kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan itu, dan terlebih-lebih kita harus mau dan mampu melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita amalkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, juga kemudian kita harus rajin berdoa. Karena apa? Karena melalui doa itu anak-anakku, kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin tahu apa yang menjadi
kehendak Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita pun juga bisa menyampaikan atau memohon apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Nah, itulah yang kemudian kalau semakin kita rajin berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kalau ada gangguan, kalau ada tantangan, iblis bersuara di telinga kita, yuk kita main saja, misalnya begitu. Kita langsung kemudian bisa ingat, tugasku masih banyak, aku harus mengerjakan tugasku, misalnya begitu. Nah, anak-anakku, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun kita bertumbuh di dalam ladang yang baik, dengan benih yang baik, tetapi kita harus ingat bahwa tantangan dan rintangan itu tetap ada. Tetap akan ada gangguan-gangguan yang akan menghadang kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bercerita kepada muridnya, juga Bu Sakti bercerita kepada kalian melalui firman Tuhan kali ini. Nah, sekarang ada sebuah ayat sebetulnya anakku yang diambil dari Roma pasal yang ke-12. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Yang kedua yang demikian firman Tuhan. Bu Sakti ingin membacakannya untuk kalian, ya kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ini dari Roma 12 ayat 2 menjadi ayat nats kita. Nah, siapa kita di benih gandum yang diberikan oleh Tuhan, yang disebarkan oleh Tuhan. Namun kita harus selalu siap, sedia untuk menghadapi gangguan, yaitu benih-benih lalang yang ada di sekitar kita. Jangan takut, ya, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar bisa memilih mana yang baik. Nah, itulah anak-anakku, melalui sekolah minggu secara daring kali ini kita semakin tahu dan bertambah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Tetap pertahankan dan taat kepada Tuhan, oke? Ya, baiklah, kita akan akhiri cerita kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan pengetahuan bagi kami. Pengetahuan tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Tuhan, kami ini adalah benih-benih gandum yang Engkau sebar. Benih-benih yang baik, benih-benih yang siap untuk bertumbuh dan akhirnya nanti berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, kami doakan selalu di dalam setiap pertumbuhannya. Meskipun pada masa pandemi di mana anak-anak semua harus belajar di rumah mereka masing-masing. Namun Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Pengetahuan kami akan terus bertambah karena pertolongan Tuhan, juga melalui orang tua kami yang menolong kami di dalam belajar di rumah. Terlebih-lebih juga guru-guru kami yang mempersiapkan seluruh bahan-bahan agar kami bisa belajar dengan baik di rumah. Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang berjuang bersama dengan petugas-petugas kesehatan, para dokter medis, juga para orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan pandemi ini Tuhan. Maka Tuhan berilah mereka pertolongan dan kemampuan, sehingga pada waktunya pandemi ini akan lenyap dan hilang dari muka bumi. Kami boleh kembali lagi dalam aktivitas kami, dan kami boleh belajar tatap muka bersama-sama dengan teman-teman dan para guru di sekolah tempat kami belajar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh terus melakukan aktivitas kami masing-masing, dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha yang dilakukan oleh gereja dan terlebih-lebih Komisi Sekolah Minggu untuk menggapai atau menyampaikan firman Tuhan ke rumah-rumah Tuhan, meskipun hanya melalui siaran daring atau online ini Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa untuk para guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyiapkan bahan untuk sekolah minggu daring ini Tuhan. Semua mereka yang bertugas Tuhan juga berkati, sehingga setiap kali kami akan mengadakan dan mempersiapkannya, Tuhan berserta dengan kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kesempatan yang berikutnya, minggu-minggu yang berikutnya, kami boleh juga terus dapat menikmati sekolah minggu daring ini, meskipun Tuhan, keinginan kami, harapan kami ingin bertemu satu dengan yang lain sekolah minggu di gereja seperti biasa. Namun Tuhan, meskipun dalam keadaan yang demikian ini, kami terus mohon kepadamu agar Engkau menolong kami, agar Engkau terus memampukan kami, terus akan berbuah dan bertumbuh dengan baik, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memungkinkan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, maka Tuhan berkati kami di setiap kehidupan kami, terlebih-lebih juga dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di setiap kehidupan kami Tuhan berkati, dan kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Yuk, sambil kita menyiapkan amplop, nanti bisa dititipkan ke papa, mama, atau yang ada di sampingnya, tante, atau eyang ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Nah, adik-adik, kita akan berdoa persembahan terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau mau menerima semua persembahan pada hari ini Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau menutup perjumpaan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jumpa lagi di kebaktian online minggu berikutnya. Sampai jumpa. Ingat